Halo guys, kali ini saya akan membuat pemindahan kepada tanaman plomani saya. Philodendron plomani ini telah saya kerat beberapa bulan yang lepas, dan di sini ada 3 anak yang baru yang tidak begitu sehat, tidak begitu membesar, dan begini-begini saja sudah lebih daripada 3 bulan. Ini disebabkan oleh saya tidak membuat pemindahan dan tidak membajakan plomani ini. Plomani ini ya terbantu pertumbuhannya. Kali ini saya akan membuat pemindahan. Jadi untuk mendapatkan hasil yang besar, kita perlu membuat pemindahan supaya plomani ini tumbuh besar. Di sini juga ada beberapa plomani yang saya sudah sedia ada, yang sudah cukup cantik, besar. Beginilah nanti plomani ini sekiranya ianya besar. Dulu saya cuma kerat saja plomani ini dan mendapat 3 anak plomani. Saya cuma tarik saja seperti ini dan saya buangkan tanahnya. Actually tanah ini boleh di recycle saja dan kita tambahkan tanah yang baru. Lihatlah plomani ini, ianya terbantu, tidak membesar. Jadi media yang saya gunakan untuk semaian saya, kebiasaannya saya menggunakan sekam padi dan juga tanah. Sebab sekam padi untuk menjadikan tekstur tanah ataupun media tanah poros. Kebiasaannya untuk campuran nisbah sekam padi dan tanah, 2 sekam padi kalau kita menggunakan pasu, 2 pasu sekam padi, 1 pasu tanah, supaya tanahnya poros seperti ini. Oke. Seperti ini. Di sini saya sudah sediakan tanah lah. Dan untuk pasu sementara saya menggunakan pasu yang jenis bulat. Untuk penanaman philodendron plomani, philodendron yang menjalar, sebenarnya kita kalau yang terbaik kita menggunakan pasu yang panjang, karena ianya menjalar dan akan tumbuh membesar di dalam pasu yang memanjang tersebut. Plomani ini sebenarnya tidak begitu susah jika dibandingkan tanaman-tanaman lain. Saya tidak tahu cara Anda, tapi cara saya macam ini sejak letak. Lepas tu padat-padatkan, tidaklah begitu padat sebab tanahnya nanti pun sudah memang poros. Saya tambahkan tanah. Cara saya cukup simple saja. Saya tidak tahu cara Anda, sebab setiap keratan yang saya buat memang hidup dalam taman saya ini. Dan satu lagi, ini plomani ini sangat sesuai dijadikan tanaman hiasan dalaman karena ianya boleh hidup di dalam kawasan yang redup, tetapi dibekalkan dengan cahaya lah, ada cahaya matahari. Kalau di tempat yang redup di taman saya ini, saya ada banyak plomani, daunnya cukup cantik, sado-sado seperti ini. Yang Anda dapat lihat di sini, daunnya sangat sado. Semakin besar plomani tersebut, semakin menarik perhatian. Saya ada sebesar ini, saya pernah ada sebesar ini daun plomani. Oke, ini saya cuma semaikan seperti ini, biasa-biasa saja. Lepas nanti saya biarkan kemudian seminggu baru saya akan bajakan. Seminggu ataupun 2 minggu baru saya akan bajakan dengan baja tai ayam. Sebab kenapa kita perlu bajakan selang beberapa minggu? Karena sekarang akarnya sudah terluka. Okey, akarnya ada yang terluka disebabkan pemindahan yang dilakukan secara kasar ini. Secara kasar lah, boleh katakan secara kasar. Karena saya hanya mencabut saja. Simple cara saya. Saya tidak tahu cara Anda macam mana. Plomani ini boleh ditempatkan di dalam rumah untuk hiasan karena ianya sangat cantik. Daunnya sangat cantik. Saya ada banyak plomani. Di sini saya sudah dapat 3 pasu, dan actually saya ada banyak lagi plomani seperti ini yang saya tanam di dalam pasu dan sudah hampir mau berbunga. Sekiranya ia berbunga, bunga ini bolehlah kita buangkan
Oke, supaya ianya tidak menjejas tumbesaran dan daun Plomani ini semakin membesar. Oke, jadi sekiranya ada yang berminat, ada yang berminat untuk mendapatkan anak Plomani, Anda boleh DM saya. Ya, Plomani sekarang tidak juga mahal, dalam bebelas ringgit macam tu. Kalau macam ni bebelas lah, bebelas ringgit macam ni. Kalau yang macam ni, yang mau macam ni, yang dah rimbun, di sini ada 2 pokok, mungkin berpuluh. Dan ini, ya, ini sangat cantik. Ini sangat cantik, saya sangat suka yang ini. Daunnya, tengok, daun barunya sangat cantik sekali, besar, cukup baja. So nanti next daunnya akan menjadi sangat besar lagi. Oke, sekian saja. Kepada yang berminat, Anda boleh drop message Anda ataupun PM saya. Oke, thank you, bye.